Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasarbaini. Ini meneruskan episode sebelumnya di mana saya bicara mengenai kesehatan. Ya, waktu itu saya memberi judul episodenya adalah kenapa sih kita bisa sakit ya. Di situ saya sudah menyampaikan bahwa kita sakit kalau terjadi gangguan energi di dalam tubuh kita. Karena sesuai dengan kepercayaan pengobatan timur atau traditional Chinese medicine, di tubuh kita terdapat banyak meridian-meridian di mana di meridian itu mengalir energi yang membantu berfungsinya organ-organ di tubuh kita. Nah, kita bisa sakit kalau terjadi gangguan aliran energi di dalam tubuh kita tersebut. Kenapa bisa terjadi gangguan aliran energi? Seperti dulu saya sampaikan di episode tersebut, gangguan energi pada dasarnya disebabkan karena adanya gangguan pikiran yang dialami oleh masing-masing orang. Waktu itu saya memberi menyampaikan istilahnya adalah Yudin atau Udin bahasa Indonesianya. Itu singkatan dari unexpected, kemudian dramatic, kemudian isolating, dan no strategy. Jadi yang menyebabkan terjadinya gangguan energi adalah adanya Yudin tadi, atau juga bisa disebut sebagai stressful event. Jadi ada suatu peristiwa atau kejadian yang demikian stressfulnya sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pikiran atau perasaan orang yang mengalami hal tersebut. Oleh karena itu disebut sebagai Yudin tadi. Jadi saking stressfulnya sampai orang ini tidak tahu harus melakukan apa, harus menyelesaikan persoalan itu, dan itulah yang menyebabkan terjadinya gangguan energi di dalam tubuh kita, dan pada akhirnya gangguan energi tersebut berakibat pada terjadinya gangguan pada organ yang dilewati oleh aliran energi atau meridian kalau bahasa pengobatan timur. Jadi di dalam tubuh kita banyak terdapat meridian, dan masing-masing meridian itu melewati organ-organ yang terkait. Oleh karena itu, kalau kita mengalami satu stressful event, tergantung peristiwanya apa, itu akibatnya bisa ke organ yang berbeda. Nah, pada episode kali ini saya akan, sesuai dengan janji saya di episode yang lalu, bahwa saya akan membahas masing-masing penyakit utama. Mungkin tidak semua penyakit, tapi paling tidak penyakit utama yang dialami oleh masyarakat pada umumnya. Dan tujuan saya membagi ini adalah semata-mata untuk supaya kita menyadari bahwa kalau kita mengalami suatu peristiwa yang stressful atau stressful event, atau yang disebut sebagai Yudin tadi, kita harus bisa mengelolanya sehingga tidak berakibat terganggunya organ di tubuh kita. Nah, pada episode kali ini saya akan bicara mengenai penyakit jantung. Ya. Ini salah satu penyakit yang mematikan dan banyak dialami oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Nah, penyakit jantung, kenapa sih kita bisa mengalami penyakit jantung?
jantung kan seringkali orang mendefinisikan atau mengistilahkan sebagai hati ya. Padahal dua hal yang berbeda. Hati, kalau hati bahasa Inggrisnya liver, kalau jantung itu kan heart gitu. Tapi bahasa kiasannya adalah jantung itu adalah hati gitu. Nah, kenapa kita sakit jantung? Kita bisa sakit jantung kalau apa-apa kejadian kita masukin ke hati gitu. Maksudnya dimasukin ke jantung ya, karena ini bahasanya terjadi salah kaprah nih. Jadi kalau kita selalu apa-apa dimasukin ke hati, itu lama-kelamaan bisa mengganggu aliran energi di meridian yang melewati jantung kita. Dan terjadinya gangguan aliran energi juga bisa diakibatkan oleh benda asing atau logam. Anda percaya nggak? Kenapa saya menaruh jam tangan di sebelah kanan? Karena jam itu kan ada elektromagnetik yang dikeluarkan dari aktivitas jam, apalagi jam yang jam digital ya. Itu kan ada aliran elektromagnetik yang dikeluarkan. Nah, itu aliran elektromagnetik itu bisa mengganggu aliran energi di tubuh kita. Itu kenapa saya pakai jam di tangan kanan. Kenapa? Kalau di tangan kiri ini adalah tempat di mana meridian jantung mengalir, gitu. Dia tempat jalur dari meridian jantung. Jadi kalau kita pakai jam di sebelah kiri, apalagi jam digital yang mana itu mengeluarkan elektromagnetik, itu bisa mengganggu aliran energi di meridian jantung. Dan itu pada akhirnya bisa mengganggu jantung kita secara fisik. Tapi kita kembali ke topik sesuai dengan episode yang lalu, bahwa semua penyakit itu pasti disebabkan oleh adanya suatu stressful event atau UDIN, unexpected, dramatic, isolating, dan no strategy. Nah, masing-masing peristiwa itu bisa mengakibatkan hal yang berbeda pada tubuh kita, sesuai dengan peristiwa yang kita alami. Di episode yang lalu saya sudah menyampaikan beberapa contoh ya. Kalau tidak salah waktu itu saya memberi contohnya kayak penyakit ginjal. Kenapa kita bisa sakit ginjal? Adalah karena kita mengalami suatu peristiwa di mana kita merasa isolated, kita terkungkung gitu. Walaupun kita tinggal di keramaian, di antara banyak orang, tapi kalau kita merasa terkungkung, itu sama dampaknya seperti kita terdampar di padang pasir. Jadi tubuh membaca bahwa kalau kita terdampar di padang pasir, ginjalnya akan mengumpulkan cairan tubuh di ginjal sehingga ginjalnya membengkak dan pada akhirnya akan jadi penyakit ginjal. Kemudian dulu saya juga memberi contoh penyakit kanker payudara. Kenapa wanita mengalami penyakit kanker payudara? Adalah kalau dia mengalami suatu peristiwa sehingga dia memiliki kekhawatiran yang sangat mendalam kalau si wanita ini tidak bisa menurture, tidak bisa merawat anaknya, dan terlalu khawatir bagaimana nasib anaknya nanti di kemudian hari. Itu yang menyebabkan breast cancer atau penyakit payudara. Nah, penyakit jantung tadi saya sampaikan, antara lain penyebabnya adalah kalau kita taking everything to the heart. Jadi semuanya dimasukin ke hati. Atau bisa juga kita terlalu serius, semua dipikirin, semua dimasukin hati, apa-apa peristiwa dimasukin hati. Atau bisa juga memang karena adanya hubungan yang bersifat yang mengakibatkan broken heart. Itu bisa loh. Jadi broken heart itu bukan sesuatu yang cuman gimmick, yang sehari-hari kita alami, tapi itu bisa berakibat serius sih. Jadi kalau broken heart-nya memang dirasakan terlalu mendalam dan selalu dipikirkan, selalu dimasukin ke hati, lama-kelamaan itu bisa jadi penyakit jantung
betulan. Nah, penyakit jantung sendiri itu bisa menyasar beberapa bagian dari jantung. Jadi tidak hanya satu jenis sebetulnya. Ada yang namanya, jadi dari ini ya, ini saya menggunakan aplikasi seperti yang saya sampaikan yang lalu, aplikasi NES atau Nutri Energetic System. Ini adalah salah satu hasil scan dari klien saya, namanya saya samarkan karena itu kode etiknya ya, nggak boleh expose nama klien ya. Nah, di jantung itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah apa yang disebut sebagai AV node. Itu semacam simpul ya, simpul yang mengatur gerakan detak jantung. AV itu singkatan dari atrioventricular. Mungkin teman-teman yang dari kedokteran itu pasti paham, karena itu istilah kedokteran. Kemudian ada juga apa yang disebut sebagai perikardium. Perikardium itu adalah dinding, bagian dinding dari jantung. Kemudian ada yang namanya miokardia. Ini berfungsi, ini juga dinding jantung, tapi berfungsi untuk mengatur otot-otot jantung, gerakan otot jantung. Kemudian juga ada yang namanya coronary veins atau vena, kelenjar vena. Kemudian coronary arteries atau kelenjar arteri. Nah, masing-masing bagian ini bisa mengalami gangguan akibat peristiwa yang berbeda. Contohnya seperti miokardia atau cardiac muscle, otot jantung. Itu bisa diakibatkan kalau kita merasa overwhelm. Overwhelm itu apa ya? Kelelahan ya. Kelelahan yang mendalam, kelelahan bisa kelelahan fisik. Tapi yang paling utama adalah kelelahan pikiran. Jadi kalau kita merasa kelelahan yang mendalam atau overwhelm, saking banyaknya masalah, itu yang terkena adalah bagian jantung yang disebut miokardia tadi, atau cardiac muscles. Kemudian gimana dengan vena atau arteri? Kan ada juga penyakit jantung yang terkena adalah kelenjar venanya atau kelenjar arterinya. Nah, itu bisa diakibatkan kalau kita merasa kalah ya. Kalah dalam arti kita dalam satu persaingan kita bertempur dan akhirnya kita kalah. Dan kemudian tapi kekalahan itu selalu kita pikirkan dan selalu dimasukin hati, merenungi nasib, kok gua begini, kok harusnya begini, kenapa nggak begini gitu. Nah, itu lama-kelamaan bisa terkena ke kelenjar vena atau arteri. Kemudian ada lagi namanya perikardium tadi, itu juga bagian dari dinding jantung. Nah, itu bisa terjadi gangguan di situ kalau kita merasa ada serangan, attacks against the heart. Attacks itu bisa fisik, dipukul di bagian jantung, atau bisa juga kita di attack secara verbal, sehingga sampai ke ulu hati, kalau istilah kita ya, saking tajamnya sampai ke ulu hati. Itu sebetulnya attack secara verbal, dan itu berakibat ke perikardium tadi. Jadi beda peristiwa, beda stressful event, beda iodin itu bisa berakibat ke bagian yang berbeda dari si jantung ini. Karena si jantung ini kan banyak bagian-bagian yang terkait. Ada atrioventricular, kemudian ada perikardium, ada miokardia, ada vena, ada arteri, segala macam. Masing-masing itu bisa diakibatkan oleh peristiwa yang berbeda. Jadi NES seperti saya sampaikan di episode yang lalu merupakan alat bantu bagi kita untuk mengetahui kita mengalami peristiwa apa, dan kita harus bisa mengelola peristiwa tersebut yang kita alami supaya kita tidak menyimpannya dalam hati atau dalam jantung gitu. Jadi kenapa NES ini disebut sebagai
preventative medicine. Karena dengan mengetahui gangguan energi di apa yang kita alami, kita bisa mengelolanya dan kita kalau kita bisa merilisnya, itu tidak akan menjadi penyakit di bagian organ yang terkait. Tapi kalau kita tidak bisa mengelolanya, selalu dipikirkan, selalu disimpan dalam hati, selalu dipendam dalam hati, itu lama-kelamaan akan menjadi penyakit jantung. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di tubuh kita banyak meridian. Ini di sini sebetulnya terlihat, tapi mungkin dari kamera tidak terlalu jelas. Ada beberapa meridian, ya. Ini ada yang namanya meridian. Masing meridian ini melewati organ-organ yang terkait, ya. Contoh, kita ambil contoh tadi ya, meridian paru-paru saja itu juga tetap melewati jantung. Jadi meridian itu tidak satu meridian hanya organ itu saja, tidak demikian juga. Jadi beberapa meridian bisa melewati organ yang sama gitu. Nah, kemudian seperti di episode yang lalu saya juga sampaikan bahwa antara jantung dan otak itu terhubung secara embriologi. Jadi secara embriologi, otak dan jantung itu saling berkomunikasi. Sehingga tadi stress event yang kita alami, yang kita simpan dalam hati, dalam jantung, itu akan dikomunikasikan ke otak. Dan kalau itu terjadi, nanti di otaknya akan terlihat. Nah, di otak kita itu ada 4 bagian gitu. Ada yang namanya brainstem, kemudian ada yang namanya cerebellum, kemudian ada yang namanya cerebral medulla, cerebral medulla, kemudian ada yang namanya cerebral cortex. Nah, masing-masing bagian ini, brainstem itu kalau nggak salah di bagian belakang ini, otak belakang, otak kecil. Cerebral medulla itu kalau nggak salah di otak luar, kemudian di dalamnya ada cerebral cortex. Nah, masing-masing bagian itu terkait sama organ yang tertentu. Contohnya di sini di cerebral cerebellum. Cerebellum itu ada di sini ada yang terkait dengan jantung. Mungkin di kamera apakah terlihat atau tidak, saya nggak tahu. Di sini ada jantung, di sini dijelaskan kalau peristiwa tadi yang stressful event itu terjadi dan itu berakibat ke jantung, itu akan tergambar di bagian cerebellum di otak kita. Jadi kalau kita CT scan bagian otak, itu akan terlihat ada titik yang hitam gitu, itu artinya ada gangguan di bagian cerebellum tadi. Nah, tergantung bagiannya di sebelah mana. Kalau dia bagiannya di cerebellum tadi, di cerebellum itu bisa yang terkait dengan jantung salah satunya ya. Nah, peristiwa apa yang bisa mengakibatkan terjadinya hal tersebut? Di sini dikatakan adalah penyebabnya adalah a past emotional shock atau konflik atau confrontation that involve an attack against the heart. Jadi yang tadi saya sampaikan, kalau ada attack terhadap jantung kita, attack itu bisa fisikal, bisa verbal, tapi yang lebih berbahaya adalah verbal. Ya. Kalau kita dibilang sakit jantung saja, itu merupakan attack terhadap jantung kita. Jadi kalau orang mau bilang, lu pasti sakit jantung, itu kalau itu dipikirkan oleh orang tersebut, itu bisa kena ke jantungnya. Jadi kita harus hati-hati nih dalam bertutur kata ke orang lain, menjudge seorang itu sama sekali tidak dibenarkan, karena bisa berakibat terjadinya penyakit betulan di orang tersebut, walaupun tadinya orangnya tidak mengalami penyakit tersebut. Nah, yang penting tadi yang saya sampaikan, kalau orang mengalami broken heart yang mendalam, yang selalu dia pikirkan, selalu disimpan di hati dan nggak bisa move on, itu pada akhirnya bisa mengakibatkan gangguan di jantung juga.
Nah, di sini juga diajarkan sih afirmasinya, bagaimana caranya supaya kita bisa merilis itu. Ada contoh afirmasi, misalnya, oh saya dalam keadaan damai, kemudian saya bisa mengendalikan pikiran saya sendiri. Itu merupakan afirmasi supaya kita bisa menghilangkan stressful event tadi. Nah, kemudian ada juga di bagian cerebral medulla itu juga ada yang terkait dengan jantung, yaitu di sini kodenya ER5 ya, ER5. Nah, di sini terkait dengan perasaan tadi, stressful event yang overwhelm, yang kita kelelahan yang mendalam ya. Di sini dikatakan penyebab adalah all too much gitu. Jadi saking banyaknya masalah all too much yang kita alami, atau bisa juga past emotional shock, konflik atau traumatic event yang mengakibatkan kita jadi overwhelmed gitu, yang ya, kelelahan yang mendalam ya. Dan itu terkenanya di bagian cardiac muscles atau myokardia tadi saya katakan. Kemudian apalagi ya yang terkait dengan jantung, jadi itu dua bagian otak yang berbeda ya, tapi bisa mengakibatkan gangguan di bagian yang berbeda di jantung kita. Jadi peristiwa yang berbeda, stressful event yang berbeda, itu bisa mengakibatkan gangguan jantung, tapi terkait dengan bagian tertentu dari jantung. Jadi tadi saya sampaikan, bagian jantung itu macam-macam. Ada perikardium, ada miokardia, ada coronary veins, ada coronary arteries, kemudian ada AV nodes, dan bagian masing-masing bagian itu diakibatkan oleh peristiwa yang berbeda. Jadi dalam diagnosis penyakit jantung sebetulnya nggak bisa dipukul rata, oh dia cuma penyakit jantung, kemudian pengobatannya hanya satu. Nggak, kalau di NES atau di meta medicine yang saya pelajari, penyakit jantung bisa diakibatkan oleh peristiwa yang berbeda dan bisa berakibat di bagian yang berbeda di fisik jantung. Oleh karena itu kita harus mendiagnosa masing-masing peristiwa ini sehingga bisa tahu bagian mana dari jantung kita yang terkena. Jadi sekali lagi, NES atau meta medicine merupakan diagnosa yang sifatnya untuk diagnosa awal, sifatnya untuk pencegahan. Jadi sedini kita tahu kita mengalami peristiwa apa, kita bisa mengelolanya dan bisa merilisnya sehingga tidak jadi penyakit. Kenapa kita perlu alat ini untuk mendiagnosa? Karena tidak semua orang jujur dengan apa yang ada di pikirannya. Tidak semua orang jujur dengan perasaannya. Jadi kalau dengan alat ini, orang yang di-scan itu nggak bisa bohong gitu. Bahwa dia menyimpan perasaan ini, walaupun orangnya bisa deny, tapi alat ini tidak bisa membantah bahwa orang tersebut punya suatu peristiwa atau stressful event yang mana itu bisa berakibat ke organ yang mana gitu. Jadi ini sangat bermanfaat untuk pencegahan ya. Jadi sedini mungkin kita tahu kita punya iodin apa, punya stressful event apa, dan kita bisa kelola, kita bisa merilis. Di sini ada beberapa contoh afirmasi bagaimana kita bisa merilis itu, dan kalau itu bisa kita lakukan ya insya Allah penyakitnya bisa kita cegah sebelum terjadi. Karena seperti tadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, NES ini sifatnya adalah preventative medicine dan dia bekerja di level energetik di tubuh kita, bukan tubuh fisik. Jadi sebelum terkena ke tubuh fisiknya, kita bisa cegah pada saat di level energetiknya. Dan oleh karena itu disebut sebagai preventative medicine. Di episode yang berikutnya saya akan bahas masing-masing penyakit. Ya paling tidak, saya tidak bisa janji semua penyakit, tapi paling tidak penyakit-penyakit utama yang sering dialami oleh masyarakat.
Jadi stay tune di channel saya Hamdi Hasarbaini. Yang belum subscribe, silakan subscribe supaya tidak ketinggalan update. Karena di masing-masing episode berikutnya saya akan bahas masing-masing penyakit, paling tidak penyakit yang utama nih. Mungkin tidak semua penyakit bisa dibahas, tapi kalau yang utama saja kita bisa bahas, saya rasa itu cukup membantu bagi Anda semua, termasuk saya tentunya. Karena saya pun tidak terhindar dari, Yudin tidak bisa terhindar dari stressful event. Saya pun pasti mengalami hal yang sama. Cuman sejauh mana kita bisa mengelolanya, merilisnya, sehingga itu tidak jadi penyakit. Jadi sampai jumpa di episode berikut. Stay tune di channel Hamdi Hasarbaini. Sampai jumpa.